Dan pemirsa, tentunya jajanan murah dan enak, siapa yang tidak mau? Dan pemirsa bisa mendapatkan jajanan ini di Cemilan Endut yang menyajikan berbagai makanan yang menggoda selera selain murah, enak, dan tentunya higienis. Jajanan apa aja yang ada di Cemilan Endut? Nanti kita langsung akan tanyakan dengan ownernya, yaitu Mbak Winda. Kita sapa terlebih dahulu Mbak Winda. Selamat sore. Selamat sore. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, untuk Cemilan Endut ini makanan ataupun jajanan yang menjadi andalan sekali itu adalah kue pukis ya. Yeah. Sesuai dengan tema kita di hari ini adalah jajanan kue pukis murah dan enak. Dan sudah ada bersama saya juga nih kue pukisnya di sini, dan yang pastinya saya bakal cobain bagaimana cita rasa khas dari Cemilan Endut ini. Tapi sebelumnya pengen tanya Mbak Winda, ini untuk membuka usaha jajanan ini sudah berapa lama? Kalau untuk usaha itu dari tahun kemarin sebenarnya. Dan juga nggak hanya di jajanan aja, tapi ada di bidang lain juga usaha. Nah, kebetulan untuk tahun ini karena lebih banyak peminatnya di kue pukis, jadi maka kita fokuskan ke kue pukis tahun ini. Oke, berarti kurang lebih 1 tahun ya? Iya. Kurang lebih 1 tahun. Iya. Sudah masuk pandemi atau? Sebelum pandemi? Cuman kalau tahun kemarin itu kan hanya menerima pesanan aja, setiap yang order. Nah, kalau tahun ini karena kita lihat perkembangannya itu lebih ke kue pukis, jadi kita fokuskan ke kue pukis, lebih apa ya, mungkin dilihat lebih peminatnya gitu. Kue pukis ini sejak berapa lama udah ada di Cemilan Endut? Kalau kue pukis ini sebenarnya dari tahun kemarin. Udah ada dari awal ya? Iya, dari tahun kemarin, cuman kita nggak terlalu fokus. Jadi kan ada beberapa cemilan juga. Nah, kita lihat dari tahun kemarin itu perkembangannya lebih banyak peminatnya di kue pukis. Nah, jadi kita lihat di tahun ini maka kita fokuskan di kue pukis gitu. Iya. Berarti sekarang sudah fokus ke kue pukis saja ya? ya? Kue pukis. Kalau untuk dari awal mendirikan Cemilan Endut ini, apa saja cemilan yang Mbak Winda jual? Sebenarnya kayak cemilan-cemilan rumahan ya, kayak pempek, terus ada juga kayak risol. Cuman kita sistemnya ya sistem PO atau yang pesan aja gitu kan, enggak. Dan kita pemasarannya juga melalui marketplace gitu. Nah, mulai tahun ini karena kita lihat itu tadi fokusnya ke kue pukis, jadi kita targetkan tahun ini di kue pukis dulu. Oke, setiap hari order? Setiap hari order, tapi kita pakai sistem PO juga. Kalau kue pukis ini. Iya. Nah, yang menjadi pertanyaan juga nih, kenapa diberi nama Cemilan Endut? Kalau Cemilan Endut ini kan sebenarnya pengennya namanya yang mudah diingat aja ya Mbak ya. Terus juga karena kita juga menyediakan cemilan, dan kalau Endut sendiri itu sebenarnya panggilan dari adek. Ya, jadi digabungin aja, lucu-lucu aja sih namanya Cemilan Endut gitu. Jadi biar lebih gampang, biar lebih mudah diingat aja. Cemilan Endut. Jadi ada panggilan juga ya, Winda, Windut gitu ya? Ya, bisa jadi ya. Nah, Mbak Winda, ini kan sudah hampir 1 tahun membuka usaha Cemilan Endut ini. Kenapa sih memilih bidang kuliner? Kenapa nggak bidang lain? Apakah emang sebenarnya Mbak Winda emang hobi masak dari dulu atau seperti apa? Sebenarnya selain bidang kuliner ini juga ada di bidang lain, dan sebelumnya juga udah punya online shop nih. Nah, karena sebelumnya ada kita shop juga, itu lebih ke bidang skincare. Jadi pengen ada pemisahan aja gitu, ada di skincare sama di kuliner gitu. Jadi pengen ada cabang yang lain juga usahanya. Ada jenis-jenis yang lain. Iya, ada jenis-jenis yang lain juga. Skincare-nya masih? Skincare-nya masih sampai sekarang, cuman karena lagi pandemi, jadi agak sedikit menurun. Dan di kue pukis ini alhamdulillah meningkat gitu. Meningkat ya? Tapi kalau untuk hobi masak, emang iya atau seperti apa? Kalau hobi masak sih sebenarnya karena masak yang disuka aja ya Mbak ya. Yang kesukaan sendiri, apalagi kue pukis ini kan jajanan pasar gitu. Jadi kalau dulu kecil sering ikut orang tua ke pasar, jadi lihat pukis nih, suka. Nah, karena pas pandemi juga, sekarang ini kan banyak chef mendadak gitu kan Mbak ya. Jadi coba-coba resep, coba-coba resep, jadi dan alhamdulillah sekali coba berhasil. Dan pertama order itu kalau nggak salah ada keluarga yang order juga. Jadi itu pertama kali lonjatan untuk kue pukis ini. Nah, karena ada lebih masak kemarin, jadi kata ibu coba deh ini. Nah, ini lagi-lagi the power of emak-emak nih Mbak. Jadi promosi dari ibu juga gitu kan. Nah,
dicoba deh kalau yang lebihnya dipasarkan juga, siapa tahu ada yang berminat. Nah, pas dipasarkan, alhamdulillah juga ada yang berminat sampai sold out juga. Nah, mulai dari situ ya berlanjut sampai setiap hari sampai sekarang juga kita pasarkan juga. Wow, the power of emak-emak Nah, ya. ya. Sebenarnya dari awal itu emang udah niat pengen pengen buat kue pukis terus pengen dijual, apa emang awalnya iseng aja? Awalnya sebenarnya itu ditantang nih karena jarang masak kue. Jadi siapa yang nantang? lihat setiap hari kan cari ke pasar itu kan kue pukis yang utama. Jadi ditantang, bisa nggak nih buat kue pukis daripada beli gitu kan, mending dicoba untuk buat sendiri gitu kan. Dan alhamdulillahnya sekali coba berhasil. Terus ditantang lagi nih sama ibu juga. Cobain deh besok itu yang tambah varian katanya kan. Nah, tambah varian akhirnya ada varian pandan juga di sini. Ya, makanya di Cemilandut ini kue pukis kita ada varian vanila sama panda. Dan awalnya sih belum ada niat dijualin juga sih sebenarnya kue pukis ini. Jadi kita bagiin ke saudara. Nah, itulah tadi awal mulanya itu ada saudara yang pesan kue pukis untuk acara gitu. Berarti dari orang terdekat dulu ya. Nah, prosesnya berapa lama tuh dari awal mungkin mencoba membuat kue pukis sampai akhirnya memutuskan untuk menjual? Itu jarak waktu berapa lama? Enggak lama sih, 1-2 hari. Jadi 1-2 hari hari ini langsung jualan? Jadi sebelum hari hanya itu cari dulu nih resepnya, dicoba dulu nih benar-benar. Karena kalau kita sekali buat kue ada yang salah itu pasti rasanya gagal. Iya. Ya kan? Terus mood juga harus baik kalau kita buat kue gitu. Jadi cari, searching, terus juga coba, ya alhamdulillah berhasil. Nah, itu tadi sampai berlanjut, ada yang pesan dan iseng-iseng jual dan coba deh dilanjutin kata ibu. Siapa tahu nanti banyak peminatnya. Alhamdulillah sampai sekarang masih banyak peminatnya juga dan setiap hari alhamdulillah juga sold out terus. Setiap hari sold out terus? Iya. Oke, ini Mbak Winda open order setiap hari dari pukul berapa? Kita open order setiap hari, tapi hari sebelumnya kita sistem PO dulu nih Mbak. Jadi setiap hari kita buat itu yang sesuai pesanan dulu. Jadi setiap harinya harus disesuaikan dengan porsinya, karena jangan sampai bahan yang digunakan itu nanti hasilnya banyak yang terbuang gitu kan. Ini makanya kalau misalnya ada berapa, kita lebihin sedikit, misal kayak 5 kotak gitu. Dan alhamdulillahnya 5 kotak yang dilebihin ini terjual juga ya. Oke. Nah, ini kan kalau misalnya kita lihat kue pukis ini adalah kue andalan anak-anak dulu ya. Apalagi zaman SD saya ingat banget, saya sering banget kalau misalnya udah pulang sekolah jajannya kue pukis. Iya. Tapi ini menariknya Mbak Winda mengkolaborasikan kue pukisnya menjadi lebih menarik seperti itu ya, sesuai dengan zaman sekarang menjadi kekinian. Itu apakah emang punya ide sendiri atau seperti apa? Nah, kalau sekarang juga pernah jajan di pasar, itu kan lebih ada juga mesis juga ada toppingnya lebih sederhana. Jadi kita sekarang ini pengennya toppingnya lebih sederhana dulu, pengen memperkenalkan dulu, terus nanti kalau misalnya ada tambahan lagi toppingnya, nanti kita akan tambah lagi seperti itu. Jadi pengen khas jajanan pasarnya dulu yang kita pengen tampilin di sini. Khas jajanan pasarnya jangan sampai luntur ya. Iya. Oke, nih boleh mungkin pemirsa melihat gimana penampakan dari kue pukisnya. Jadi ada berapa varian rasa nih Mbak Winda? Kalau varian rasa kita ada 2, ada vanila sama pandan. Vanila sama pandan, 2 varian rasa ya? Kalau untuk toppingnya apa aja? Kalau topping kita ada 4 ya, ada mesis warna-warni, terus ada mesis coklat, ada kacang sama keju. Kalau toppingnya 4 varian topping? 4 varian topping, iya. 2 varian rasa. Nah, yang paling best seller ataupun diminati oleh masyarakat Bengkulu yang mana? Kalau paling diminati sih dua-duanya sebenarnya Mbak. Cuman kalau bulan ini yang dilihat kalau 2 minggu pertama itu yang paling best seller tuh varian pandan, rasa pandan. Varian pandan? Iya. Kalau sekarang udah ke minggu terakhir ini yang vanila. Yang paling favorit rasa pandannya. Nah, kalau untuk topping yang paling favorit itu keju sama coklat. Keju sama coklat? Iya, keju sama coklat yang paling varian sekarang. Karena kan ada juga yang pengen pagi-pagi ditemenin kopi atau ngeteh itu sama kue pukis, mintanya nggak pakai topping juga bisa. Ah, gitu. Iya. Berarti sesuai request ya? Iya, sesuai request. Untuk topping, varian rasa ataupun lain sebagainya itu tetap sama harganya? Tetap sama. Mau pakai topping, mau nggak pakai topping itu harganya kita tetap sama.
Oke, saya juga penasaran nih bagaimana rasanya kue pukis dari tangan buatan Mbak Winda sendiri ya. Boleh dicoba. Ini masaknya sendiri atau gimana Mbak Winda? Kalau kue pukis masih saya sendiri, masih saya yang handle. Kalau untuk masalah topping kita bagi-bagi, masih dibantu keluarga juga. Ada adik juga. Terus masalah packaging ada, kalau misalnya lagi nungguin masak nih kue pukisnya saya bantu sama ibu gitu. Jadi masih sama keluarga juga dibantu. Oh, berarti keluarga semuanya ikut serta Iya. ya dalam menolong Mbak Winda juga Iya. berjualan seperti itu. Nah, sebelum saya cicipin, saya masih banyak yang pengen saya tanya ini. Kue pukis dari Mbak Winda ini sebenarnya bahan bakunya apa sih? Kalau bahan bakunya itu sebenarnya paling sering ditemui ya, paling sering dijumpai juga. Ini bahan bakunya itu dari tepung terigu. Nah, biasanya banyak orang yang menyangka kalau kue pukis ini kue pancong atau kalau sini kue gunjing. Oke, beda Nah, ya? Beda, karena kalau kue gunjing itu terbuat dari tepung beras, tapi kalau ini terbuat dari tepung terigu gitu. Jadi kalau misalnya perbedaan dari rasanya juga Ya sangat beda sangat kalau beda ya? Oke, nah ini kan mungkin tips dari Mbak Winda supaya kue pukisnya itu tetap lembut atau itu gimana sih? Apa ini rahasia dapur? Oh, kayaknya rahasia dapur ya, Mbak Rahasia ya. dapur ya. Nah kalau misalnya pengen order nih dari pagi terus makannya malam entar, masih bisa atau gimana? Ini masih bisa, jadi ini sampai besok pagi itu lembutnya masih sama, Oh. terus rasanya juga masih sama karena udah pernah coba sendiri juga. Jadi buatnya pagi nih, terus masih ada sisa kita simpan asal ditutup rapat di tempat makanan itu, terus besok paginya masih tetap lembut, rasanya masih sama juga. Nggak perlu ditaruh di kulkas atau Enggak. gimana, nggak perlu ya? Nggak perlu. Berarti tahannya sampai 24 jam atau Iya. bahkan lebih? Sampai besok pagi ini, sampai besok pagi lagi. Sampai besok paginya lagi, berarti bisa untuk stok dong ya? Iya. Order hari ini bisa untuk besoknya Bisa. lagi. Tapi kalau misalnya seadanya order pasti langsung habis nih kayaknya. Iya. Dan penasaran juga harganya berapa Mbak Winda? Kalau harga Katanya kita murah nih. untuk di kantong murce lah Mbak ya. Murce ya, Iya. berapa tuh harganya? Kalau kue pukis ini kita 4 di harga 5.000. Kalau yang kemasan ini isinya 8 di harga 10.000. Nah, biasanya kalau kita upload itu yang paling minat ini yang kemasan ini. Kemasan ini karena dia lebih simpel juga. Ya. Terus Mbak mau pesen yang sesuai story aja deh, sesuai yang di foto aja gitu. Jadi kalau mau yang misal 15.000 itu bisa, karena kita sesuai request juga. Jadi harga mulai dari 4-5.000 harganya. 4-5 ribu, berarti kalau misalnya pengen order 4 aja boleh ya? Boleh. Boleh 4-5 ribu, tapi kalau misalnya yang ini 10.000. Murah banget pemirsa, dan udah dapet varian-varian toppingnya sesuai dengan selera pemirsa RBTV tentunya. Nah Mbak Winda, strategi pemasaran yang digunakan selama ini kurang lebih 1 tahun ya membuka bisnis dan Iya. menggeluti bisnis cemilan endut, apa yang dilakukan? Kalau strategi ya promosi harus tetap terus ya Mbak ya. Paling promosi sama orang-orang terdekat. Terus juga ada promosi berbayar juga. Terus kita lihat juga nih kondisi gimana nih. Ada naik turunnya juga gitu. Sebenarnya kalau kita punya usaha bisnis itu kita sendiri yang tahu cara mengatasinya. Karena setiap usaha itu strateginya pasti berbeda-beda dan naik turunnya juga beda-beda gitu. Paling lebih ininya promosi aja terus. gitu. Promosi tiap hari ya? Iya. Secara langsung dan secara media sosial juga Iya, tentunya. media sosial juga. Kalau selama ini media sosialnya apa Mbak? Kalau sekarang itu kita ke Instagram, cuman kalau Instagram itu kan masih satu sama ada kita shop. Kalau Cemilan Dut ini kan baru-baru ini sebenarnya gitu kan. Nah, jadi Oke, baik, sepertinya kita ada penelpon di. Halo, selamat sore. Siapa di mana? Iya, selamat petang. Ini dari ibunya Wati. Ibu Wati? Ya. Iya, bagaimana Ibu Wati? Ada yang ditanyakan Ya, Ibu? ini kita mau pesan nih kuenya. Oke, langsung bisa pesen nih. Nah, langsung dijawab sama Mbak Winda aja selaku owner. Gimana kalau mau pesen? kalau untuk pemesanan boleh Bu, nanti kita biasanya di via WhatsApp itu di nomor 0812 7496 3949. Iya, udah dicatat ini. Oh ya, udah dicatat Bu ya. Nanti langsung via WA aja Bu. Ya, Ibu Oke, kalau siap. pengen pesen langsung via WA boleh Sukses ya, Ibu. sayang. Iya, makasih Bu. Penasaran ya sama rasanya ya Bu? Oke. Camkoha RBTV. Jam koha Ibu, terima kasih. Sehat selalu Ibu ya.
Oke. Iya. Itu dia tuh, sudah dapat respon dari masyarakat Bengkulu pengen order katanya. Gimana caranya? Langsung di WA ya. Sekali lagi dong Mbak Winda, boleh disebutin WA-nya? Bisa, nanti kalau yang mau pesan boleh via WhatsApp aja di nomor 0812 7496 3949. Oke, itu WhatsApp-nya. Dan media sosialnya, Instagram-nya apa? Kalau Instagram boleh di follow Instagram-nya cemilandut underscore N-nya double. Cemilandut underscore N-nya double. N-nya double ya, cemilan endut. Jadi kayak gitu ya. Boleh langsung order melalui via WhatsApp boleh, kemudian juga melalui Instagram juga boleh ya. Iya. Dan langsung dibalas ya, responnya cepet ya Mbak Indah. Insya Allah ya? fast respon ya. Oke. Nah kalau masyarakat Bengkulu pengen langsung order ke rumah boleh? Boleh, tapi kita lebih mengutamakan yang open PO dulu nih, karena kita readingnya sesuai dengan pesanan dulu. Nanti kalau misalnya ada lebih, baru kita infoin dan bisa langsung ke rumah. Kalau ambil ke rumah di mana alamatnya? Kita di Jalan Zainal Arifin 1 di Timur Indah, tepatnya di Simpang 3 DKT. Jadi kalau misalnya pemirsa pengen order melalui WhatsApp dulu ataupun melalui Instagram, terus kalau jemputnya langsung ke rumah Mbak Winda ya, atau melalui Grab boleh melalui atau Grab online atau gitu bisa? Maxim. Kita Grab titiknya itu masih di Dakita Shop. Boleh langsung pesan atau yang mau dipesenin melalui kita juga boleh nanti. Oke. Nah kita coba dulu ya. Nih udah disiapin piringnya sama kru kita. Dan yang paling enak yang mana Mbak? Kalau Saya paling pengen cobain favorit yang paling biasanya yang coklat deh, coba yang ini coklat ya. Nih saya mau cobain yang coklat. Oke. Sip. Aduh. Kita cobain dulu. Sambil ngobrol ya Mbak Winda ya. Mbak Winda, ini seberapa sulit sih membuat kue pukis? Kalau sulit untuk adonannya sih nggak terlalu Mbak ya. Cuman kalau adonan ini sebenarnya biasanya kalau kue udah mix semua adonan itu dia langsung dimasak. Tapi kalau untuk kue pukis dia harus didiamkan dulu selama kurang lebih 1 jam. Karena dia kalau kurang lebih dari 1 jam dia tuh nggak, kalau dimasak dia nggak ngembang pukisnya. Pukisnya nggak ngembang? Iya, nggak ngembang ke atas maksudnya. Ini kalau udah dipotong nih kayaknya lembut banget dan saya pengen cobain pemirsa ya. Bismillah. Aduh, jatuh. Kita cobain lagi nih. Cobain lagi aja. Kita potong aja yang baru. Gimana nih rasanya nih? Pukisnya lembut. Cobain dulu. Sama kayak jajanan-jajanan kita dulu ya. Iya. Cita rasanya masih tetap sama, tapi dengan cita rasanya yang lebih apa ya, beragam kayak gitu ya rasanya, karena mungkin dari toppingnya juga. Dan apa sih Mbak mungkin yang buat beda? Kalau dulu kan kita beli kue pukis itu kan dia yang polos ya, nggak pakai topping, atau dia yang vanilla tapi kayak ada campuran coklat gitu kan di tengah-tengahnya. Nah kalau ini kan makanya kita variasikan dengan topping tadi itu kayak mesis. Iya, dan vanilanya juga berasa ya. Iya. Oke, ini sepertinya ada penelpon lagi. Halo, selamat sore. Siapa di mana? Halo, selamat sore. Ya, halo, selamat sore. Sepertinya terputus nih. Dan tentunya pemirsa Arba TV kalau pengen bergabung bersama kami dan bersama dengan owner Cemilandut juga di sore hari ini, boleh di line telepon 0736346771. Apa aja boleh ditanya ya. Mungkin pengen tanya. Selamat sore. Iya, selamat sore. Ita nih di Pondok Besi tadi. Dengan siapa di mana Ibu? Mau pesan boleh nggak Mbak? Saya mau pesan nih pukisnya 5, ada promonya nggak? Oke, langsung dijawab nih sama ownernya. Gimana? Boleh Bu. 5 ada promonya nggak? Oh boleh, nanti saya kasih promo ya sama selamat Ibu. sore. Iya, selamat sore Ibu. Halo. Iya, halo. Iya Ibu, kami sudah mendengar dengan baik. Oke, mungkin langsung dijawab Mbak. Wow, sayang sekali ini sepertinya terputus dari tadi, kurang jelas ya dari Pondok Besi kayaknya ya. Ibu ini tadi menanyakan kalau order 5 ada promo nggak? 5 apa nih Bu? 5 cup atau 5 biji nih? Mungkin langsung diperjelas dulu ya nanti. Kalau mau pesan bisa langsung
ke via WhatsApp aja nanti. Via WhatsApp ya? Iya, siapa tahu nanti kita kasih promo juga buat ibu gitu. Promonya apa nih kalau boleh tahu? Nah, biasanya kita kayak potongan ongkir atau nanti kalau ibu lebih banyak pesan yang topping, kita bonusin yang untuk polos biar ibu icip-icip juga nih untuk yang tanpa topping juga gitu. Iya, pokoknya khusus hari ini pemirsa RBay TV dapat promo ya? Iya, dapat promo. Dapat promo menarik tentunya, mungkin bisa bonus ataupun potongan ongkir juga. Iya. Nah, saya sudah cobain yang vanilla. Saya pengen cobain juga yang rasa pandannya. Mungkin topping Halo. yang iya, ada penelpon lagi nih. Halo, selamat sore. Assalamualaikum, cantik-cantik. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu? Dari Bunda Yus. Bunda Yus. Bunda Yus. Oke. Bunda Yus, ada yang ingin ditanyain? Enggak, mau ngomong sukses ya buat Bunda Yus support. Pokoknya Bunda Yus nanti pesan deh besok-besok pesannya sama Winda. Supportnya tuh kue bukit tuh. Nggak pada ngecek, Cina. Oh, sukonnya dengan kue pukis ya Bu ya? Boleh Bu, nanti chat aja Bu Yo. ya. Oke, boleh langsung dicat Ibu ya? Mbak Iko Windanya? Bunda Yus sayang. Iya Ibu, nanti Ibu kalau mau pukis boleh chat aja Bu ya. Oke, terima kasih dikasih Bu. tahu buat pemirsa Kota Bengkulu. Iya. Bukan apa pintar masak aja, pintar acting, multi talent tuh anak Minda. Bukan diuji tuh. Actingnya, wow, keren nian tuh. Lah kemana-mana mewakili provinsi Bengkulu. Silakan diuji tuh. Kalau RBTV butuh, cocok tuh. Oke. Iya Ibu. Itu aja, sukses Iya. ya Minda. Iya Bu. Oke, terima kasih Ibu ya. Itu tadi dari Yuk Ibu sayang, Yus. yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu Bunda Yus ya. Jadi dulu pernah ikut teater juga dulu. Jadi diajarin sama Ibu Yus gitu. Jadi sampai sekarang masih komunikasi juga walaupun nggak ikut lagi teater sama Ibu. Mentornya ya yang Iya, pastinya mentor. ya. Waduh, kayaknya ini rame sore hari ini pengen langsung memberikan support sepertinya sama Mbak Winda langsung. Mbak Winda, ini saya pengen cicip-cicip lagi yang Oke, rasa boleh. pandan. Pandan. Kayaknya toppingnya apa ya? Bingung saya ini. Boleh yang keju juga boleh atau yang mau coba yang polosan? Yang polosan aja deh Yang kayaknya. tanpa Saya mau topping? cobain yang Ya, boleh. pandan. Ini pemirsa boleh lihat. Tadi saya sudah coba yang vanilla dan saya pengen tahu nih gimana rasanya yang pandan. Tapi kalau misalnya dengar cerita Mbak Winda, semuanya dari masyarakat Bengkulu balance ya. Iya. Ada yang suka vanilla, ada yang suka pandan juga. Jadi nggak monoton banyak suka vanilla atau banyak suka pandan Iya. kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk mungkin peminat dari kue pukis Cembilan Dut itu rata-rata kisaran umur berapa sih? Mungkin apakah anak-anak, dewasa, ibu-ibu atau gimana sih? Kalau awal mulanya Cobain sih ya. kue pukis ini mulai dari ibu-ibu ya, atau yang umur dewasa. Nah, udah mulai masuk tahun ini dia mulai dari anak kecil nih, anak kecil yang masih muda, terus juga udah dewasa, jadi semuanya udah mencakup gitu. Semua kalangan umur Semua pastinya. kalangan umur juga. Cewek, udah cowok, mencoba. tua, muda, pokoknya Iya. pada suka ya. Karena ini sebenarnya masuk semua ya. Jajanan anak-anak juga masuk, jajanan Iya. orang dewasa juga masuk. Ini saya barusan cobain yang rasa pandan. Kalau saya disuruh pilih antara vanilla sama pandan, saya lebih sukanya pandan. Pandan. Iya. Dua-duanya emang enak, cuma pandan itu kayak apa ya, berasa kue pukis banget gitu loh. Lebih beda kalau pandan. Sebenarnya saya juga dari dua ini, walaupun saya ownernya lebih favorit juga yang pandan. Yang pandan sebenarnya. ya? Iya, pandan sebenarnya. Dan juga lebih yang nggak pakai topping. Sebenarnya lebih Saya juga nih favoritnya. kayaknya lebih suka yang original yang nggak pakai topping, Iya. tapi yang rasanya pandan. Pandan. Nah, pandan itu apakah emang bener pandan asli atau Ya, jadi gimana memang sih, Mbak? beneran pandan asli, Mbak. Saya Jadi sambil makan ya Mbak ya, boleh silakan. Enak soalnya. Silakan Mbak, cerita. Ya, jadi memang kita dari pandan asli. Iya. Kalau pandannya, jadi nggak menghilangkan rasa asli khasnya pukis juga gitu. Jadi emang dari pandan asli. Iya. Karena emang kayaknya ada bau-bau pandannya Iya. dan rasanya emang kerasa banget pandannya gitu. Mbak Winda, saya juga penasaran nih selama hampir 1 tahun kurang lebih ya. Assalamualaikum. Ada penelpon lagi nih. Halo, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dari Willy Pagardewa, Mbak. Willy Pagardewa.
Mbak numpang nanya, saya kan tidak nonton dari awal tadi. Itu cookiesnya berapa ya Mbak? Satu loyang, satu paketnya? Satu paketnya? Iya. Silakan dijawab, Mbak. Kalau harga pukis ini Pak, kita lebih dari harga 5.000 itu ada dapat 4 pieces. Nah, kalau untuk yang satu kotak ini dari harga 10.000. Ini yang paling besar sih sebenarnya kalau kotak 10.000 ini karena dia lebih simpel dan juga bisa dijadiin oleh-oleh juga. Iya. Untuk hadiah teman juga bisa gitu. Kalau dicampur bisa nggak? Ada yang pakai topping? Boleh, Di bisa. topping Jadi kita juga menerima request nih Pak. Misal kalau dalam satu kotak mau yang pakai topping berapa, yang original juga berapa juga boleh. Tuh. Iya. Oke. Terima kasih ya. Nanti Iya. itu nomor teleponnya tadi ya, biar bisa ditelepon. Ya, biar- Oke, Iya. iya. Terima kasih, ya. Bapak. Iya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waduh, rame nih. Kayaknya pada banyak peminat kue pukis ya. Karena kue pukis ini kan juga cemilan Mbak pagi-pagi. Jadi kalau misalnya mau sarapan atau juga yang sering order itu pulang kantor, jadi untuk cemilan sore sama keluarga juga bisa ini. Penuh lapar juga yang pastinya. Iya. Jadi sarapan breakfast ini cocok banget ya. Iya. Dan bisa varian-varian rasa. Tadi juga sudah dijelasin gimana cara ordernya, terus juga varian-varian rasanya dan harganya sudah dijelasin semua. Dan saya pengen tanya, penasaran nih Mbak Winda, omsetnya per bulan berapa sih? Kalau boleh tahu? Kalau omset karena kemarin itu kita hanya menerima pesanan. Kalau 1 bulan itu paling tinggi 1 juta. Tapi kalau sekarang udah Februari masuk ke minggu sekarang itu dari 2 sampai 3 masuk. 2 sampai 3 karena open order terus ya. Iya, karena juga yang pesen juga nggak hanya 1 kotak, biasanya ada 5 atau ada 6 kotak, ada juga 3 kotak. Jadi setiap hari itu random yang pesan gitu. Oke, berarti kalau sekarang sudah mulai stabil. Iya. Sebenarnya pandemi ini mempengaruhi nggak sih penjualan? Kalau di kuliner kadang naik turun ya Mbak sebenarnya, tapi kalau udah mulai di Februari ini udah mulai naik lagi gitu. Tapi emang pernah sempat merasakan ada penurunan? Iya, sempat juga 1 bulan nggak ada pembeli. Sempet nggak ada, tapi Iya. promosi tetap dijalankan? Promosi tetap jalan. Makanya kita kalau kue pukis ini kita sistemnya PO karena takutnya kalau misalnya kita ready-in dulu takutnya ya itu tadi penurunan. Jadi kan bahan baku yang udah digunakan itu kan banyak yang terbuang gitu. Jadi makanya kita sistem PO dulu nih. Jadi siapa Oke. tahu. Di bulan berapa Mbak yang mungkin kendala terberatnya itu? Kalau kendala di bulan mungkin mulai Oktober ya, Oktober ke akhir ini kan pandemi kan udah meningkat ini kan pandemi ini kan, jadi penurunan di situ yang udah drastis banget gitu. Tapi untuk awal tahun mulai meningkat Ya lagi mulai ya meningkat penjualan? lagi, ya alhamdulillah. Nah, selama pandemi ini kita harapkan juga untuk perekonomian dapat kembali pulih ya. Iya. Dan tentunya kita berharap semoga mata rantai COVID-19 ini dapat segera berakhir agar perekonomian semakin meningkat, semuanya berbagai sektor juga Iya. meningkat seperti itu. Nah, Mbak Winda, ini kan sudah memilih untuk berjualan kue pukis ya, dan tentunya menggeluti dunia bisnis kuliner ini juga. Iya. Kendala terberat selain mungkin yang kemarin sempat nggak ada pembeli, apa Mbak? Kalau kendala Yang lain? apa ya? Kalau untuk sekarang ya Apa nggak ada kendala nih selama berjualan? pasti ada kendala. Pasti ya, ada kalau- kendala ya? Apalagi kue pukis, nah itu tadi kalau adonannya sudah di mix semua itu kan harus didiamkan dulu kurang lebih 1 jam. Jadi ada yang order, Mbak bisa sekarang nggak? Maaf Mbak, kita lagi nggak bisa karena ini adonannya kan harus didiamkan dulu, nggak bisa langsung. Nah itu kendalanya di situ sama di waktu juga sih, memanage waktu juga sebenarnya. Manage waktu. Iya. Sempat kesulitan juga di waktu ya? Iya di situ karena kita kan nggak tahu nih ini ready-nya jam berapa gitu. Padahal orangnya pengennya jam sekian gitu. Tapi kendalanya di manage waktu aja sih sebenarnya. Pernah ada komplain nggak dari customer ataupun konsumennya? Kalau komplain sejauh ini sedikit ya Mbak ya. Cuman kalau kue pukis selalu saya tanyain gimana rasanya, kami menerima kritik dan saran nih. Jadi untuk perbaikan kami ke depannya gitu. Kalau saran, kalau komplain yang komplain banget itu belum ada ya? belum. Dan Alhamdulillah belum sampai sekarang. harapannya jangan sampai Mbak ya? Iya, jangan sampai. Nah, untuk mungkin dari segi pelayanan kebersihan Iya. juga, standar kebersihannya seperti apa sih? Kalau kebersihan kita sangat
dijaga ya Mbak, apalagi kan Dijamin ya? ya dijamin, karena kan kita selain jualan kita juga konsumsi sendiri ini, jadi kita anggap diri kita ini juga konsumen gitu loh Mbak. Jadi mulai dari sebelum masak ini peralatannya harus steril dan bersih juga, terus dari penopingan juga kita harus steril juga nih tangan, kita dengan memakai sarung tangan itu kan. Nah sampai sudah masak lagi harus bersih dan steril lagi gitu. Jadi benar-benar harus dijaga. Berarti pemirsa kebersihannya dijamin steril, kemudian terjaga juga karena emang benar-benar untuk konsumsi keluarga juga seperti itu. Semua keluarga suka? Alhamdulillah suka. Alhamdulillah suka ya. Karena ini berawal dari keluarga makanya ini lanjut terus. Iya, berawal dari keluarga yang suka makanya langsung dijual ya. Nah, Mbak Winda, suka dukanya apa selama berjualan ini? Suka duka sebenarnya lebih banyak suka sih, karena lebih banyak ini suka. Kenapa? karena ini udah dijadiin hobi, hobi yang menghasilkan lah. Kalau sekarang kan, kalau dukanya ya mungkin lebih ke manage waktu tadi, gitu kan. Komplainnya ya itu dia mau jam berapa, ini readingnya jam berapa, tapi kita atasin gitu kan nanti. Kalau lebih banyak sih lebih banyak suka sebenarnya daripada duka. Lebih banyak sukanya daripada dukanya karena emang benar-benar harus digeluti dan emang merasa nyaman di sini ya. Next, targetnya apa Mbak untuk Cemilan Endut? Targetnya yang pasti kita pengen tambah lagi nih variannya kan, dengan mengikuti perkembangan zaman juga gitu. Mungkin yang lebih varian yang kekinian juga. Terus topping juga kita mau tambah lagi nih, karena udah banyak masukan nih setiap yang order, Mbak coba deh tambah varian ini atau topping ini gitu. Siapa tahu banyak yang minat. Oke, kita masukannya kita terima gitu. Jadi untuk next ke depannya itu. Dan siapa tahu juga mungkin di Cemilan Endut juga selain kue pukis kita juga ada cemilan-cemilan lain. Tentunya cemilan rumahan juga gitu. Winda, terakhir nih mengenai tipsnya untuk masyarakat Bengkulu ataupun pemirsa RB TV, khususnya kaum milenial ya, untuk memulai berbisnis itu apa? Kalau menurut saya, kalau untuk memulai bisnis itu jangan setengah-setengah. Misal kalau pengennya bisnis ini sih, tapi takut ruginya gimana ya, modalnya gimana. Kalau menurut saya jalan aja dulu bisnisnya. Kalau mikirin masalah rugi itu nanti. Jadi jalanin aja dulu. Kalau misalnya udah menurun, kita sendiri yang tahu gimana cara ngatasinya. Kalau berbisnis itu jalan aja dulu kalau menurut saya. Jangan setengah-setengah, jangan takut rugi gitu. Karena mental orang yang mulai bisnis itu di situ, Mbak. Ketika awal ya? Iya. Jadi jalanin aja dulu apa yang mau kita jual, produk apa yang kita jual. Nah, nanti kalau misalnya udah kayak merasa down gitu, kita sendiri yang tahu itu. Jadi pokoknya jalan aja dulu, jangan setengah-setengah kalau mau bisnis. Berarti intinya untuk memulai bisnis itu awalnya jalani aja dulu, jangan takut mungkin dengan faktor-faktor yang lainnya, takut rugi, takut kadang ketakutannya lebih besar takut ya. nggak ada pembeli gitu kan. Jadi padahal kita udah siap mateng nih, ini produk yang mau dijual apa, terus promosinya kemana, terus pemasarannya di kalangan umur berapa gitu kan. Jadi kalau menurut saya sih jalanin dulu, tancap gas aja dulu lah. Tancap gas dulu pokoknya, jangan mikir-mikir yang buruk-buruk dulu, tapi intinya jalani aja dulu. Ya, kalau misalnya nih, kalau udah dijalanin, terus tiba-tiba kalau bisnis kan ataupun semuanya itu kan nggak mesti berjalan mulus ya. Pasti ada lika-liku, itu apa yang harus dihadapi ketika itu? Apa harus, sikap apa yang harus kita lakukan? Balik lagi ke yang punya usaha nih, kita harus evaluasi dulu nih, apa nih yang salah di bisnisnya, apa mungkin dari segi pemasarannya, atau mungkin target marketnya yang kurang pas gitu. Jadi kita evaluasi lagi gitu, terus kita ubah lagi gimana supaya usaha yang sempat turun ini kita naikkan lagi gitu. Introspeksi bisnisnya. Untuk selama ini siapa yang mensupport Mbak? Mungkin support seperti keluarga itu seperti apa sih? Kalau keluarga ya sangat support lah kalau usaha asal dia ke arah yang positif khususnya ya. Jadi apalagi di usaha kuliner ini, karena di rumah itu paling doyan nyemil sebenarnya kan. Jadi sangat disupport dan juga masih dibantu sama keluarga juga. Sangat disupport karena sambil nyemil juga ya di rumah. Sambil nyemil juga. Berarti stok terus kue pukisnya. Makmur terus nih ya. Ada jajanan di rumah dan tentunya sehat juga ya. Untuk bahan pengawet ada nggak sih Mbak?
Kalau bahan pengawet kita enggak ada. Enggak ya? Enggak ya. Berarti- Karena makanya itu kita tahannya cuma sampai besok. Karena kan ini kan makanan siap saji, jadi Iya. langsung dimakan gitu. Berarti intinya murah, enak, bebas bahan pengawet Pengawet. yang pastinya. Mbak Winda, tadi kan sudah diberikan informasi mengenai kue pukis, Iya. terus juga telah berbagi tipsnya ke masyarakat Bengkulu ataupun pemirsa RBTV khususnya. Dan yang terakhir mungkin Mbak Winda sekali lagi promosi dong ke pemirsa RBTV Boleh ya? mengenai cemilan dutnya dan Iya. alamatnya, Oke. kontak personnya, dan Boleh. kenapa harus memilih jajanan cemilan dut. Ini boleh pakai bahasa Bengkulu nggak nih? Boleh, Oh, boleh, ya? silakan. Ya. Untuk adik sanak segalo yang ada di Bengkulu, nah yang nak coba kue pukis dari Cemilan Dut, langsung aja chat ke WhatsApp di 0812 7496 3949. Nah, atau juga jangan lupa di sana untuk follow Instagramnya ya, di @cemilandut_, N-nya double. Jadi ya di sana yang nak sarapan pagi atau untuk cemilan sore boleh order kue pukis di Cemilan Dut. Ngapo harus milih cemilan dut? Nah, ngapa harus milih cemilan Dut? Yang pastinya cemilan rumahan bisa dimakan kayak keluarga, sanak keluarga juga. Nah, yang pasti cemilannya camkoha. Cemilannya camkoha, Camkoha. sama kayak tagline dari RBTV Tapi ya. ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Winda Ya, telah berbincang Ma. bersama kami di sore hari ini, telah berbagi informasi, berbagi pengalaman, berbagi tips juga bersama kami. Dan kita doakan semoga bisnisnya lancar terus. Amin, ya Rabbal Alamin. Tetap menjaga cita rasa yang enak juga, Iya. tetap murah ya Mbak, jangan Iya. dimahalin. Dan yang Dan masih pastinya murce ya. masih murce dan sesuai kantong dari seluruh kalangan masyarakat Bengkulu yang pastinya, dan sukses selalu, dan target-target harapannya semoga tercapai. Amin, ya Rabbal Iya, dan semoga juga didoakan untuk pemirsa RBTV ataupun seluruh masyarakat Bengkulu yang mungkin lagi berbisnis saat ini ataupun yang sedang terdampak akibat COVID-19 ini, semoga dapat bangkit di tahun ini, dan tentunya apapun yang dijual, apapun bisnisnya laris manis, lancar terus. Dan saya Indah Septirsani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.